Shalom jemaat Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, sore hari kita bisa bertemu kembali dalam program Sapa Senja. Nah, sore hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nantikan dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara dikasihi Tuhan, tema kita sore hari ini adalah ketika hidup tak seperti biasanya. Ketika hidup tak seperti biasanya. Seperti kita ketahui bersama bahwa hari-hari ini kita mengalami hidup yang tidak seperti biasanya. Kita berpergian kemana-mana mesti menggunakan masker, ya. Ketika kita sampai tujuan pun kita mesti cuci tangan, suhu tubuh kita dicek, dan banyak hal-hal lain. Kita mesti jaga jarak, tidak boleh salaman, ya, tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sekitar dan lain sebagainya. Dan hal ini saudara dikasihi Tuhan juga dialami oleh Daud. Dia mengalami hidup tak seperti biasanya. Daud itu pekerjaannya adalah mengembalakan domba, bermain kecapi dan lain sebagainya. Suatu waktu dia mengalami situasi yang tidak seperti biasanya, di mana orang terdekatnya yaitu mertuanya sendiri mengejar-ngejarnya. Ya, mertuanya mengejar-ngejarnya bukan karena Daud salah, tetapi karena dia iri atas prestasi yang dialami Daud. Sehingga Daud melarikan diri kemana-mana saudara. Dalam situasi seperti ini saudara, Daud menuliskan dalam kitab Mazmur khususnya menggambarkan keadaannya. Di pasal 130 ayat 1 berkata tadi, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Jadi Daud menggambarkan keadaannya sedang berada dalam jurang, ya, sedang berada dalam jurang atau sedang berada dalam situasi yang sulit. Waktu kecil saya sering membuat lubang saudara, atau jebakan buat binatang-binatang yang suka makan hasil ladang kita. Jadi saya buat pagar dulu untuk hasil ladang, kemudian saya kasih space sedikit untuk itu, lalu saya gali lubang. Nah, ketika nanti binatang seperti kijang, landak ingin merusak hasil ladang kita, maka dia jatuh ke dalam lubang tersebut. Ya. Besok paginya saya melihat, landak ataupun kijang yang sudah jatuh itu dia begitu ketakutan. Ya, dia berusaha melompat-lompat tapi tidak bisa. Ya, dan situasi seperti ini saudara kurang lebih apa yang dialami Daud. Dia dalam keadaan ketakutan, dia ingin lepas tapi tidak bisa. Tidak bebas hidupnya. Ya. Dalam situasi seperti ini saudara dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Daud? Nah, kita melihat dalam pas ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Dalam situasi seperti ini saudara, yang dilakukan Daud adalah dia berseru kepada Tuhan. Di sana dikatakan aku berseru, kemudian dengarkanlah suaraku, kemudian biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Dalam situasi seperti ini saudara, dia berseru kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia berdoa, Tuhan dengarkanlah doaku. Taruhlah perhatian pada permohonanku. Nah, mestinya kita juga demikian. Dalam situasi yang sulit yang kita alami saudara, hendaklah kita terus mendekat pada Tuhan. Bukan sebaliknya, dalam situasi yang kita alami justru kita menjauh dari Tuhan. Yang benar adalah dan yang baik adalah kita terus mendekat kepada Tuhan. Ingat saudara dikasihi Tuhan, bahwa Daud mengalami hal ini bukan hanya sekali.
dikejar-kejar oleh mertuanya itu, oleh Saul, bukan hanya 1-2 kali, tapi berulang kali. Alkitab mencatat dia dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk menghindari kejaran mertuanya sendiri. Nah, mestinya saudara, Daud dalam keadaan seperti ini bisa saja dia menjauh dari Tuhan. Bisa saja dia mengutuki Tuhan. Katanya Tuhan ada, kok saya seolah-olah tidak dibela. Seolah-olah saya tidak mengalami nasib yang mujur. Justru saya situasi yang sulit seperti ini tidak mengalami jalan keluar. Dan kita melihat saudara, Daud tidak melakukan itu. Justru apa yang dia lakukan? Dia berseru kepada Tuhan. Yang kedua saudara dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Daud dalam situasi seperti ini, dalam jurang yang dalam, berada dalam situasi yang sulit. Dia berkata begini di ayat yang ketiga, jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Yang kedua saudara, ketika Daud mengalami hidup tak seperti biasanya, dia meminta pengampunan dari Tuhan. Dia mengoreksi dirinya. Sekiranya ada masalah, ada kesalahan dalam diriku, ya, sehingga dia mengungkapkan, jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dia mengingat kesalahannya, sekiranya ada persoalan, ada kekurangan dalam hidupnya, dia berkata apa? Tetapi padamu ada pengampunan. Ya, tetapi padamu ada pengampunan. Ini menunjukkan apa? Bahwa Daud senantiasa mengoreksi dirinya. Sekiranya ada kekurangan dalam hidupnya, dia minta pengampunan kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Seringkali keadaan yang sulit yang kita alami, seringkali keadaan ya hidup tak seperti biasanya yang kita alami, mungkin saja karena ada dosa yang kita perbuat. Ya. Oleh karena itu mohon ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia selalu menanti-nantikan kita, dia selalu menunggu kita datang kepadanya. Dan Alkitab mencatat saudara dikasih Tuhan, sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, Tuhan akan menjadikan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadikannya putih seperti bulu domba. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Ya, persoalannya adalah kita mau datang kepada Tuhan mohon ampun atau tidak. Ya, bagi dari pihak Tuhan, Dia selalu menunggu kita, menanti-nantikan kita untuk datang kepadanya. Oleh karena itu, kalau saat ini ada hal-hal yang kurang beres dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Daud ketika dia mengalami hidup tak seperti biasanya. Yang ketiga adalah kita melihat di Mazmur pasal 130 ayat yang kelima dan ayat yang keenam tadi. Demikian firman Tuhan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Yang ketiga saudara yang dilakukan Daud adalah dia terus menanti dan mengharapkan Tuhan. Dia terus menanti dan mengharapkan Tuhan. Situasi yang sulit yang dialaminya tidak membuat dia menjauh dari Tuhan. Dia tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Tetapi yang dia lakukan, Alkitab mencatat, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ya, lebih daripada itu, kita mencatat lagi, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Artinya dalam hatinya saudara dikasih Tuhan, hanya senantiasa menanti-nantikan pertolongan Tuhan, menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita juga sebagai anak-anak Tuhan dalam keadaan yang sulit, ketika hidup tak seperti biasanya yang kita alami, maka mestinya kita juga terus menanti-nantikan Tuhan. Seringkali kita mendengar pesan dari Bapak Gembala bahwa keadaan yang sulit atau kesusahan yang kita alami bukan alasan bagi kita untuk melakukan kesalahan. Oleh karena itu saudara dikasihi Tuhan, mari kita menanti-nantikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang mengalami hidup tak seperti biasanya,
mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, di PHK dari pekerjaan, ya, atau diputusin oleh pacarnya, nantikan Tuhan. Ya, nantikan Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Dialah Tuhan kita yang senantiasa menolong kita, dan pertolongannya itu tepat pada waktunya, tidak terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat. Amin. Firman Tuhan sore hari ini, biarlah firman Tuhan yang kita dengar ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.